Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firni Alfika Sopwani, NPM 202165061, Pendidikan Ekonomi kelas B Angkatan 2020. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi, khususnya mazhab fisiokrat dengan tokoh utamanya yaitu Francis Gesney. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemaparannya ya. Kaum fisiokrat menganggap sumber kekayaan yang sebenarnya adalah sumber daya alam. Inilah mengapa mazhab ini dinamakan sebagai aliran fisiokratisme, di mana fisio artinya alam dan kratein atau kratos artinya kekuasaan. Dengan demikian, mereka percaya akan hukum alam. Mereka percaya bahwa alam diciptakan Tuhan dengan penuh keselarasan dan keharmonisan yang berlaku kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, yang dalam hal ini artinya bersifat kosmopolit. Demikian halnya dengan sistem perekonomian, kaum fisiokrat memandangnya sama seperti alam yang penuh harmoni, yaitu setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing akan berkesinambungan dengan kemakmuran dan keharmonisan yang bersifat self-regulating atau tercipta dengan sendirinya. Menurut mazhab fisiokrat, manusia harus diberikan kebebasan untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing tanpa campur tangan pemerintah, karena alamlah yang akan mengatur dan menciptakan keseimbangan. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin laissez-faire laissez-passer, yang artinya biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu. Pandangan inilah yang kemudian dikembangkan Adam Smith mengenai perekonomian bebas tanpa intervensi pemerintah pada teori ekonomi klasik nantinya. Gesney merupakan seorang dokter ahli bedah, di mana awal mula beliau mencurahkan perhatiannya pada masalah ekonomi dimulai sejak beliau diangkat sebagai anggota Académie des Sciences, yaitu sebuah lembaga ilmiah tertinggi pada masa itu di Prancis. Bukunya yang berjudul Tableau Économique ditulis Gesney pada tahun 1758 yang menggambarkan sistem perekonomian layaknya kehidupan biologis tubuh manusia. Nah, mungkin hal ini tidak mengherankan juga ya, karena Gesney sendiri merupakan dokter ahli ilmu bedah. Nah, menurut prinsipnya ini, antara satu bagian tubuh dengan bagian lain membentuk kesatuan yang harmonis. Begitu juga dengan proses dan gejala kehidupan ekonomi. Gesney membagi masyarakat ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif, kedua, kelas tuan tanah, ketiga, kelas tidak produktif, dan keempat, kelas masyarakat buruh atau labor. Yang pertama terlebih dahulu yaitu kelas masyarakat produktif. Artinya mereka yang aktif mengolah tanah seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua, kelas tuan tanah, yaitu mereka pemilik sumber daya tanah yang dinilai Gesney ini sebagai penghisap belaka, karena mereka memperoleh hasil atau pendapatan tanpa melalui kerja. Yang ketiga, kelas tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin. Yang terakhir adalah kelas masyarakat buruh atau labor, terdiri atas masyarakat yang menerima upah atau gaji dari tenaganya. Berdasarkan 4 golongan tersebut, Gesney menganjurkan agar kebijakan yang diambil pemerintah harus ditujukan terutama untuk meningkatkan taraf hidup para petani yang merupakan golongan paling produktif dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri. Adapun kritikan pertama merujuk pada pemikiran kaum merkantilis yang menganggap bahwa sumber utama kemakmuran negara adalah surplus dari perdagangan luar negeri. Oleh karenanya, mereka menganggap atau cenderung memberikan keistimewaan pada pemilik tanah dan pedagang. Pandangan ini dinilai keliru oleh kaum fisiokrat, karena menurutnya yang harus diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat golongan produktif, yaitu petani dan penambang. Yang kedua, pemerintah kaum merkantilis menciptakan berbagai regulasi perdagangan ketika seharusnya menurut kaum fisiokrat ini tidak boleh adanya campur tangan dari pemerintah berdasarkan konsep hukum alamnya tadi. Terakhir, kaum merkantilisme juga dituduh kaum fisiokrat telah membuat barang-barang menjadi lebih mahal dengan menetapkan pajak yang tinggi. Baik teman-teman, tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di penghujung materi. Sekian pemaparan materi mengenai mazhab fisiokrat yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat menyimaknya dengan baik dan memperoleh manfaat ilmu di dalamnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.